Halo teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba layanan sleeper mewah dari PO SSM atau Sindoro Sejahtera Mulia yang berjalan di rute Tangerang menuju ke Ponorogo. Dengan hanya membayar Rp400.000, kalian sudah bisa menikmati layanan kelas atas dari PO SSM ini, yang kalau dikonversikan ke pelayanannya yang tak rasakan sepertinya terlalu murah untuk fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan. Penasaran kan bagaimana keseruannya dan apa saja sih fasilitasnya? Simak sampai habis video ini ya. Namun jangan lupa untuk meninggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha teman-teman. Dan aku hari ini akan melakukan perjalanan kembali menuju ke arah Jawa Timur nih teman-teman, menggunakan PO Sindoro Sejahtera Mulia ya, atau yang disingkat SSM teman-teman. Dan hari ini aku akan sampai ke Magetan karena aku akan meneruskan videoku yang sebelumnya gagal. Nah, itu aku akan teruskan di hari ini teman-teman, di besok ya. Jadi hari ini aku akan mengarah ke timur dulu untuk nargetin busnya dari arah timur gitu teman-teman. Dan aku udah ada di depan terminal Poris. Ini merupakan terminal, salah satu terminal akap yang besar juga di Tangerang teman-teman. Dan aku juga belum tahu nih loketnya sebelah mana, dan ini udah di jam 15.41 teman-teman. Dan berangkat busnya pukul 16.00. Jadi aku langsung cari aja loketnya di sebelah mana. Gitu aja deh. Oke, ikutin terus perjalananku kali ini teman-teman. Ternyata tiketku udah ada di dalam teman-teman, di krunya. Jadi aku langsung aja menuju ke dalam nih. Dan untuk loketnya ada di B05 ya teman-teman, di sebelah kanan. Oke, di depan ini kita langsung ada Odin nih teman-teman. Tuh, gandengannya Odin lagi sakit ya. Habis nggak sehat badan, yaitu si Freak teman-teman. Oke, kita cari dulu Jetbus 5-nya SSM nih. Nah, ternyata aku langsung dijemput nih teman-teman. Wah, dan seragamnya ini khas banget ya. Ini juga ada di bisnya kalau nggak salah. Jadi ada batiknya, motif gitu teman-teman. Ternyata bisnya ada di depan kita sini. Diparkir di sebelah si M Trans yang double decker. Wah, ini juga arah Ponorogo ya M Transnya ya. Wah, oke, kita kayaknya langsung naik aja deh, karena udah ditunggu. Sini masuk ya, Met ya? Lepas mas, betul? Lepas gitu. Nanti dibawa. Iya. Amit ya? Dan jam 15.50 kita langsung diberangkatin nih teman-teman. Jadi nanti untuk review tampak luarnya itu nanti aja. Dan ini dia seatku, ada di seat nomor 2B teman-teman. Nih, wah seatnya empuk banget, dan ini kayak nggak asing gitu dengan seat Blue True-nya ini.
Oke, kita review nanti aja ya. Aku mau benerin tempatku dulu. Dan ini dia seatnya teman-teman. Wah, mantep banget sih ini teman-teman. Dan ini seat dari Aldila ya teman-teman. Tapi ini bahannya kayak di M-Trans nih teman-teman. Aku ingat banget lah, ini sarung bludru khas M-Trans nih. Dan di atas ada tulisannya SSM gini. Tuh, delivering your pleasure. Wah, gokil sih. Terus ini yang nggak kalah gokil nih teman-teman, yaitu fasilitasnya. Jadi banyak banget ya ini fasilitas onboardnya, bener-bener ya teman-teman. Jadi mulai dari headset, dan ini tidak untuk dibawa pulang ya teman-teman. Jadi ini hanya fasilitas bener-bener onboard aja nih. Terus ada selimut bed cover, terus ada bantal juga. Dan ini ada bag gini, ada tulisannya SSM, Sindoro Sejahtera Mulia. Dan ini isinya sendal teman-teman. Nanti kita buka ya. Dan ada snacknya juga nih. Tuh, ini service snack. Wah, gokil sih, bagus banget sih ini teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Kita jelasin yang sekitar kursi dulu aja ya. Jadi ini ada fasilitas berupa charging station, yaitu ada Type C dan Type A teman-teman. Dan ini untuk headsetnya ditaruh di sini. Dan ini kursi pijat teman-teman. Kita coba ya. Tuh. Ini getar teman-teman. Wah, gokil sih. Ya, kalau pakai seat dari Aldila tuh, kalau tingkat atasnya itu selalu ada ininya teman-teman. Ada, ya bukan selalu ada ya, tapi banyaknya itu ada kursi pijatnya gitu teman-teman. Terus di sini ada untuk mengatur reclining seat ya. Jadi ini reclining seat elektrik gini teman-teman. Jadi ini untuk nurunin. Tuh, dia akan merebah. Tuh, merebah walaupun pelan-pelan ya. Tuh, dia akan merebah gitu teman-teman. Dan yang ini untuk naikin lagi yang ini. Tuh, ya oke lah. Terus di sini untuk tempat headsetnya, ini untuk volumenya, ini untuk ngatur apa? Jadi ini untuk ngatur avot di depan. Nanti tak tunjukin. Dan ini bahannya bagus banget. Ini kayak kulit imitasi gitu teman-teman. Tapi empuk, halus, nyaman. Terus ini kayak wood panel gitu, menambah kesan apa ya, klasik dan apa ya, unik lah pokoknya. Terus di sini ada gorden untuk menutup, jadi kalian bisa private gitu teman-teman. Jadi untuk JetBus 5 coach ini itu selalu private, keprivatannya nggak perlu ditanyakan lagi lah. Kenapa? Karena di belakang juga udah nggak bisa dilihat oleh penumpang lain, kayak gitu teman-teman. Dan di sini juga ada, di atas itu ada lover AC beserta charging station juga. Dan ini untuk lampu, tuh untuk lampu baca teman-teman. Dan di sini juga ada USB Type C dan juga USB Type A teman-teman. Oke, ya oke sih. Dan ada grill khas JetBus 5-nya. Wah, gokil. Oke, sekarang kita bahas untuk yang bagian depan teman-teman. Bagian depan ini ada AVOD atau audio video on demand yang gede banget, TV ini LED. Nanti kita coba hidupin, dan
Di sini ada remote-nya, dan di sini juga disediakan kantong kresek atau kantong plastik untuk kebutuhan kalian. Entah itu kalian mabuk bisa ini berguna gitu, atau untuk naruh snack-snack kalian itu biar nggak bertebaran gitulah. Oke. Wah, nice banget lah. Ini secara fasilitas. Ini aku terkejut banget sih. Ini fasilitasnya mewah banget untuk arah Ponorogo nih, teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Dan ini aku udah ada di bagian belakang nih, teman-teman. Dan nggak enaknya di bagian belakang ya selalu lah ya, untuk seatnya itu selalu terpotong kayak gini. Tapi bagusnya Dream Coach, teman-teman, untuk seat belakang itu manusiawi, karena untuk ruang kaki ini masih tinggi gini, teman-teman. Jadi kaki kalian kalau panjang itu nggak nekuk. Nah itu manusiawinya si Dream Coach-nya Adiputro, teman-teman. Dan aku juga salvok di sini. Ini grill khusus, teman-teman, karena grillnya Jetbus 5 itu nggak kayak gini ya. Ini khusus buat SSM nih kayaknya nih. Jadi cuttingannya cuttingan beda gini, teman-teman. Terus ada tulisan SSM-nya, dan batik ini kalau kalian sadar itu sama dengan batik yang digunakan oleh baju dari kru, yang digunakan oleh kru, teman-teman. Itu dia. Wah, gokil. Parah sih. Jadi untuk mengenal lah ya, itu sebagai tanda pengenal itu udah kelihatan banget lah ini ciri khasnya, yaitu batik ini. Bagus banget ya. Terus di atas ini estetiknya dari Dream Coach, yaitu tulisan ini, si seatnya, dan lampu yang ada di atasnya gini, teman-teman. Wah, ini elegan banget sih, memang bagus banget. Asli ini elegan, teman-teman. Terus di atas tuh ada wifi-nya, routernya, dan ada langit-langit bertuliskan SSM gitu, teman-teman. Ini bener-bener mantep banget sih. Terus di depan sendiri itu ada CCTV yang tersebar, teman-teman, sebenarnya. Tapi di depan tuh ada CCTV dan juga pengharum ruangannya. Jadi ruangan ini bener-bener harum sih. Harus diakui, teman-teman. Dan di luar ada tempat untuk menaruh alas kaki kalian berupa sandal atau sepatu. Jadi ini ketika masuk itu langsung dilepas dan bisa ditaruh di sini, teman-teman. Kalau kalian nggak mau sepatunya kotor atau gimana ya pakai kantong plastiknya ya, kayak gitu. Ataupun kalau kondisi juga lagi, misalnya kalau lagi hujan gitu masuk ya kantongin aja kantong kreseknya, lalu untuk membungkus si alas kaki kalian kayak gitu. Jadi bis ini tetap bersih kayak gitu, teman-teman. Dan aku salvok banget sama lantainya, teman-teman. Wah, ini lantainya ini kayak keset gitu secara ininya struktur kayak gitu. Itu kayak terbuat dari keset gitu. Dan kalau kayak gini, ini ngebersihinnya susah banget loh, teman-teman. Itu harus diakui bahwa ngebersihin karpet ini itu susah banget. Wah. Jadi kalau masih bersih gini berarti krunya rajin banget untuk bersih-bersih. Itu tandanya, teman-teman. Dan di sini ini ada pijakan kaki khas Jetbus 5 yang Dream Coach maksudku, teman-teman. Jadi ya kayak gini lah. Jadi kalian bisa untuk naiknya, aku nggak bisa ngasih standar baku untuk naik karena ya itu kesukaan sendiri-sendiri lah. Dari mulai kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu, atau kaki kiri ke kiri dan kaki kanan ke kanan gini, itu bebas, teman-teman, asal bisa naik aja ya. Dan ini untuk untuk pegangan tangan tuh ada di sini dan di sini. Jadi ya usahakan kalian naik dengan hati-hati aja lah ya. Untuk fasilitas sama aja, teman-teman, seperti seat di depan. Dan ini sampai belakang itu ada 22 seat dengan tumpuk atas bawah gini. Dan kalau dilihat dari belakang gini itu kelihatan kayak sarang-sarang lebah gitu, teman-teman, setiap ruangannya. Wah, ini mantep banget sih. Aku nggak expect seperti ini, teman-teman.
Untuk fasilitas AVOD-nya nanti kita cobain ya. Oke, kita ke belakang dulu. Di sini ada mini pantry, tapi aku salvok dengan gambar ini teman-teman, yaitu gambar dilarang merokok. Jadi ini beneran nggak boleh ngerokok di mini pantry-nya nih. Oke, kita masuk dulu ya. Oke. Jadi hal lazimnya itu pantry ini digunakan untuk merokok teman-teman. Biasanya ya di PO-PO lain ini digunakan untuk smoking room dan juga mini pantry. Tapi di sini itu berbeda. Jadi di sini benar-benar hanya untuk mini pantry seperti ini. Di sini ada teh, ada beng-beng, energen, kopi, wah lengkap banget. Dan di sini ada dispensernya nih. Terus di bawah ada tempat sampahnya. Bah, ini lengkap banget sih. Memang bagus banget. Aku terkejut dengan fasilitas yang ada di dalam. Walaupun ya ruangannya menyatu seperti ini dengan toilet. Dan toiletnya agak naik gini teman-teman. Dan ini benar-benar kayak aku lagi nyari exhaust teman-teman, atau pembuangan udara, dan ini nggak ada loh teman-teman. Jadi ya aku nggak nemu exhaustnya, makanya di sini benar-benar dilarang merokok teman-teman. Wah, gokil perjalanan tanpa merokok. Dan di sini ini ada toilet. Oke, kita lihat dulu toiletnya. Dan ini ada grill khas Jetbus 5. Oke, kita buka dulu. Oke, ini adalah toilet dari POSSM ini teman-teman. Jetbus 5-nya POSSM, dan ini masih bersih banget dan wangi banget teman-teman. Dan di sebelah kanan ini ada handle yang berguna banget pasti untuk buang air, dan di situ ada kaca. Dan untuk toiletnya untuk Jetbus 5 Dream Coach itu selalu agak naik gini teman-teman. Ya oke lah, bagus lah ya. Dan jangan digunakan untuk buang air besar, hanya gunakan untuk buang air kecil. Dan digunakan saat bus sedang berjalan, jangan digunakan saat bus sedang berhenti teman-teman, karena toilet bus gak ada penampungan kotoran, jadi dia akan langsung turun ke bawah kayak gitu. Oke lah ya. Secara fasilitas aku suka banget. Dan ini di jam 16.10 teman-teman. Ya aku mau minta beng-bengnya aja lah ya, satu gitu. Oke, nice banget sih. Secara fasilitas aku suka banget. Oh ya, saking asiknya nge-review seat dan lain-lain, aku malah belum nge-review ininya ya, tiketnya. Jadi tiketnya kayak gini, standar akap, standar minimalis akap lah ya. Jadi ada barcode-nya gini teman-teman. Terus aku dapat di harga 400.000 teman-teman. Dan aku belinya last minute tadi. Karena aku nggak tahu hari ini mau perjalanan kemana sebenarnya. Tapi ya oke lah ya, 400.000 dapat fasilitas yang full banget gini teman-teman. Mantep banget lah. Dan ini dia isi snacknya dan juga isi dari kantong hitam bertuliskan SSM tersebut teman-teman. Jadi secara package ini bagus banget, rapi dan brandingnya oke, mantap banget. Dan ini dia sendalnya. Ini sendal hotel dari POSSM. Dan untuk snacknya ada Wallens yang Chocosus, terus ada Supero Crackers dari Nissin, terus ada Nissin Mini Stick gini, terus ada Nissin Wafer Coklat, terus ada Nissin Lovely Cream Sandwich, dan ada tisu basah. Bah, mantap nih. Terus ada Le Minerale yang 600 ml teman-teman. Kebetulan gambarnya Rizky Ridho ya. Kebetulan kemarin itu timnas menang atas Cina teman-teman. Jadi ya aku suka banget lah lihat ini. Wah, secara snack ini macamnya banyak, mantep banget. Dan kalau dilihat semuanya Nissin nih. Ya oke lah, good banget memang.
Dan aku lupa teman-teman bahwa biasanya ya kalau sleeper itu selalu ada sekatnya gitu ya. Ini nggak ada sekatnya teman-teman. Jadi beneran perjalanan ini itu full bebas asap rokok teman-teman. Jadi untuk kalian yang bukan perokok atau nggak suka rokok, ini sangat cocok sekali dengan kalian. Jadi sama sekali nggak ada bau rokok di sini teman-teman, baik dari kru maupun dari pantry. Jadi bener-bener wangi doang yang ada di sini. Wah, mantap sih. Hehehe. Terus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626 yang sudah Euro 4 teman-teman. Jadi setirnya setir gede gitu ya. Setir tampah kayak osor gitu teman-teman. Wah, tampah yang gede ya. Sorry, ini setir osor aja kita sebut ya. Dan kayak gini rasanya ketika naik sleeper dari POSSM ini teman-teman. Dan ini nggak tahu ya udah merebah maksimal belum ya? Kayaknya sih udah sih teman-teman. Oke, ini udah merebah maksimal sih. Ya rasanya sih cukup nyaman ya kalau dari Dream Coach. Cuman kalau dari segi sudut kemiringan kayaknya ya yang tak rasain itu memang lebih merebah yang Laksana. Tapi ini cuma lebih manusiawi itu aja teman-teman. Jadi yang belakang itu ruangannya nggak kepotong sama yang depan. Dan kalau di depan itu bener-bener longgar banget sih teman-teman. Oke, tak tunjukin ke kalian ya. Tuh, untuk tinggiku yang 165. Oke, tak benerin dudukku dulu deh. Nah, itu cuma segini teman-teman. Jadi ini aku masih bisa naruh barang maupun ya naruh apapun di depan lah. Ini masih longgar banget. Jadi seperti inilah penglihatan kalau berada di seat depan. Longgar banget dan nggak kepotong. Itu yang paling enak menurutku teman-teman. Ya gokil sih. Dan ini pukul 16.33 kita ada di BSD nih teman-teman. Kayaknya masih nungguin penumpang gitu teman-teman. Cuma aku baru sadar nggak enaknya di seat depan yang atas ini ternyata terhalang nih teman-teman, tulisan JetBus 5-nya. Ya walaupun segini tapi masih oke lah ya, masih luas lah untuk pandangan. Sayangnya nggak ada pandangan depan, jadi pandangan depan tuh ditutup oleh avot teman-teman. Ya oke lah ya, nggak apa-apa. So far aku masih suka banget lah dengan unit ini, mantap. Pukul 17.01 kita udah sampai di agen POSSM yang Pondok Pinang nih teman-teman. Jadi untuk SSM nggak masuk di terminal Pondok Pinang, tapi ada di GC Garage gini teman-teman. Dan itu ada agen-agennya. Nah itu teman-teman. Hehehe. Mantap lah ya. Dan harusnya jadwalnya berangkat dari sini tuh jam 17.15 teman-teman. Ini jam 17.02 udah sampai sini. Jadi ini lebih cepat dari jadwal. Wah, mantap. Dan pukul 17.22 kita udah sampai di agen SSM Pasar Rebo nih teman-teman. Tuh. Wah, rame banget ya yang naik dari sini. Dan ini dia teman-teman dari tampak luarnya, dan pakai sasis dari Mercedes-Benz OH 1626 yang sudah Euro 4 teman-teman. Di atas cuman ada tulisan SSM gitu aja, dan di bawahnya ada tulisan Sleeper Class Poris Ponorogo via Lebak Bulus teman-teman. Wah gokil sih. Tapi kalau dari samping ya,
ya standar SSM banget dari warna dan juga liverinya sih. Tapi walaupun simple tapi elegan teman-teman. Dan ini dia tampak sampingnya. Jadi ada tulisan SSM Sindoro Sejahtera Mulia, dan di atas ada tulisan Jetbus 5 Dream Coach yang nutupin seatku tadi ya. Dan ini nih ciri khas dari Jetbus 5 yang Dream Coach teman-teman. Jadi selendangnya cuman segini aja nih, nggak diterusin ke belakang. Nah, ada sih ya yang diterusin ke belakang kayak Sinar Jaya itu diterusin ke belakang dan warnanya mencolok teman-teman. Kalau di SSM ini cuman warnanya hitam aja. Dan bagasinya walaupun tembus teman-teman, tapi ini karena ini sleeper ya, jadi agak kecil. Dream Coach agak ya minimalis menurutku. Jadi kalian kalau bawa barang besar ya saranku sih jangan lah ya kayaknya. Karena kan ini penumpangnya 22, jadi ya jangan besar-besar lah teman-teman kalau bisa ya. Terus jangan bawa barang banyak-banyak juga ya. Terus di belakang ini nih teman-teman yang tak maksud. Jadi ini adalah motif khas SSM. Jadi batiknya ini batik motif khas banget dan dipakai di kru dari SSM teman-teman. Wah, gokil ya. Terus dari belakang ini cuman ada tulisan ada cuttingan Jetbus di belakang sini teman-teman. Dan di belakang kita ada Haki 03. Kita juga pernah naik Haki 3 atau Haki 4 ya yang pernah tak naiki ya. Aku lupa deh. Terus ini adalah tampak belakangnya nih. Masih ada ciri khasnya yaitu batiknya. Dan unitnya SSM 111. Layanan pengaduan juga ada, dan di atas ada pemesanan tiketnya. Tuh, jadi lengkap banget sih teman-teman kalau dari unitnya ya. Terus rodanya ini loh, kinclong banget teman-teman. Ini udah pakai velg aluminium teman-teman ya, jadi lebih kinclong. Secara look lebih bagus, secara harga juga lebih bagus. Dan secara untuk perjalanan efisiensi juga lebih bagus teman-teman. Wah, mantap ya. Pukul 17.33 kita diberangkatin nih teman-teman. Jadi berhenti cuma sekitar 5-10 menitan ya. Nih agen dari GHTS. Jam 17.52 nih teman-teman. Kita udah sampai di terminal terpadu Pulau Gebang nih. Dan tampak kalau kita lihat di kanan nih, wah, Pulau Gebang lagi lumayan rame ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur nih teman-teman. Wah, cukup cepet juga ya, jam 17.53 udah sampai sini teman-teman. Mantap. Dan ya teman-teman, 17.57 kita berhenti dulu di Pulau Gebang nih. Tepatnya di pintu 5 atau pintu 6 teman-teman. Tadi tak konfirmasi, biasanya ada di pintu 5 dan pintu 6. Tergantung kosongnya di mana. Tuh, single glassnya ini emang menarik sih teman-teman. Lampunya juga masih lengkap dan bagus banget sih. Wah, gokil. Terus emblem di dalamnya itu Sindoro Sejahtera Mulia itu juga bagus banget sih. Jadi wah, gokil lah, lengkap banget ini. Memang secara safety, secara estetik, dan juga secara fasilitas ini juara sih teman-teman. Wah, mantap lah. Jadi kita tinggal nunggu pemberangkatan selanjutnya aja. Dan di depan kita ini ada double deckernya Agung Sejati teman-teman. Ini yang bagasinya gede banget ini. Yang nickname-nya Arrow. Dan di sini ada CTB 19 arah Malang dari City Trans. Ada 2 unit City Trans teman-teman, yang satu ke Madiun yang ini ya, yang depan ini. Terus ketemu lagi sama double deckernya M Trans. Tapi yang ini beda tujuan, yang ini ke arah Surabaya Malang. Dan ya rame bus sih teman-teman. Dan harusnya berangkat dari sini jam 7.
tapi jam 6 udah parkir nih. Wah. Dan kalau penumpangnya lengkap, kita bisa langsung cus. Tapi karena ini penumpangnya masih belum bisa ditelepon, jadi ditunggu dulu teman-teman. Oh ya, untuk titik naik kalian bisa di Poris titik awalnya, terus ada di BSD, Pondok Pinang, Pasar Rebo, terus Pulau Gebang yang terakhir teman-teman. Jadi langsung tutup, kita langsung OTW ke timur. Wah, gokil sih. Jadi ini penjemputannya benar-benar sedikit teman-teman. Makanya dari segi efisiensi waktu ini bagus banget. Walaupun unitnya masih di limit sih di 100 km per jam. Tapi untuk sleeper 100 km per jam itu udah tergolong kenceng sih teman-teman. Kenapa? Karena ya sleeper itu pasti mengutamakan kenyamanan dalam berkendara maupun dalam safety-nya kayak gitu. Wah, mantep banget ya. Dan pukul 18.19 kita diberangkatin nih teman-teman. 18.20 ya tepat. Kita diberangkatin dari terminal terpadu Pulau Gebang nih teman-teman. Dan aku juga barusan bikin energen nih. Kenapa? Ya karena kita servis makan di Taman Selera, jadi menurutku masih agak jauh. Jadi aku bikin energen untuk mengganjal perut sebentar ya. Walaupun snacknya juga banyak sih teman-teman. Ya oke lah, fasilitas gunain. Nah, jadi ini aku review Avod-nya teman-teman. Dan Avod-nya ini gede banget sih menurutku memang. Dan ya dia sudah tersambung internet. Dan kalian tinggal browsing-browsing aja kalian mau apa ya kan. Kalian bisa pakai YouTube dan lain-lain teman-teman. Tuh, kalau kalian ada akun Spotify atau apapun lah. Dan ini sudah masuk tol Cikampek. Kita dipacu di antara kecepatan 80 sampai 90 km per jam nih teman-teman. Ya lumayan kenceng sih. Dan ini di jam 19.55 nih. 19.55 kita udah exit di tol Cikedung nih teman-teman. Kita akan servis makan di rumah makan Taman Selera. Wah, oke sih. Selama perjalanan tak rasa nyaman banget lah. Kecil kami sediakan. Ya teman-teman, akhirnya di jam 20.00 tepat banget kita udah sampai di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikamurang ini teman-teman. Dan so far dari perjalanan itu nyaman banget dan gak ada komplain sama sekali teman-teman. Memang enak banget lah, gak ada kayak minus-minus tuh kayaknya gak ada sih. Yang ada AC-nya kedinginan, itu aja. Apalagi aku ada di sleeper atas ya, jadi dimana pusatnya dingin itu ada teman-teman. Waduh, beneran dingin banget. Jadi mantep banget lah. Dan di sini kita akan servis makan dan jangan lupa siapin tiketnya. Dan kita servis makan selama 30 menit. Jadi kalian mau sholat, mau makan, mau ke toilet, dipersilakan selama 30 menit itu teman-teman. Oke, kita langsung aja menuju tempat servis makannya. Oh iya teman-teman, jangan lupa dibawa ya tiketnya. Dan kalau kalian mau ke toilet, kalian bisa ambil di kiri ini atau di sebelah sana belok kanan, itu lurus terus udah toilet teman-teman. Dan untuk tempat servis makannya ada di dalam ruangan ini nih.
ya teman-teman. Untuk ini ada sambelan kayak gini, terus ada sayur juga nih, terus ada orek tempe. Aku ngambil orek tempenya dulu deh. Terus ada mie, ini juga favoritku di Taman Selera ini. Dan pastikan lauknya cuma ngambil satu ya teman-teman. Dan untuk hari ini ada ayam, telur gulai, terus ada ayam opor kalau nggak salah ini, terus ada apa nih? Ayam juga ya? Atau paru? Apa itu mbak? Oh babat teman-teman ternyata. Jadi aku ngambil telur aja nih. Dan di sini ada kerupuk. Nih. Terus ada buah segarnya. Untuk buah segarnya kalian bisa ambil. Kalau kalian merasa kurang, kalian izin aja ke petugasnya. Kalian tanyain, siapa tahu jackpot kalian. Terus di sini ada teh. Ada teh hangat maupun es teman-teman. Tuh di depan ada esnya. Tuh. Jadi aku ngambil teh hangat aja deh. Ya teman-teman, aku barusan habis menghabiskan makananku yang dari PO SSM ini. Dan untuk servis makan, untuk di rumah makan Taman Selera ini, yang tak rasain sih memang udah dari dulu ya. Beberapa makanannya itu memang udah recommended lah. Yang paling aku suka itu memang ada di mie-nya, dan juga barusan tak coba itu orek tempenya teman-teman. Dan kalau dari lauk itu telur ya, telur gulainya itu memang rasanya enak sih menurutku ya. Tapi bisa aja kalian merasakan hal yang sama ataupun berbeda ya. Tapi yang jelas untuk aku favorit ada di makanan tersebut teman-teman. Dan yang tak rasain sih, apalagi kalau di sini itu ruangannya private ya. Jadi ya boleh-boleh sih. Untuk kelas sleeper gitu, memang untuk kelas tertinggi itu ya private gini teman-teman. Udah memenuhi standar banget lah. Terus yang tak rasain dari perjalanan itu nyaman banget, seatnya empuk, terus ada kursi pijatnya, terus AC-nya itu dingin banget, terus kecepatan yang enggak lebih dari 100 km per jam itu juga menambah faktor kenyamanan dari bus ini ya. Apalagi dia itu memakai sasis dari Mercedes-Benz OH 1626 teman-teman, yang sudah air suspension ya. Jadi nggak perlu diraguin lagi lah. Kalau memang kenyamanan itu ya tak rasa itu nyaman banget. Pukul 20.46 kita diberangkatin lagi nih teman-teman. Wah. Di kanan tuh selalu. Ya teman-teman, ini di jam 21.19 bis SSM lagi nyolar nih teman-teman. Dan bareng sama Handoyo, dan juga ada Raya di sebelah kanan nih teman-teman. Wah.
Dan tak kira kecepatan 100 atau di limit itu bakalan ngurangi kecepatannya atau ngurangin manuvernya teman-teman. Ternyata enggak loh. Jadi bener-bener 100 itu kalau bisa dijalanin 100 gitu teman-teman. Jadi bener-bener kayak dimaksimalin gitu rasanya. Wah, mantap banget sih memang. Dan ini Handoyo lagi diberangkatin. Ketemu unit listriknya sumber dalam nih. Wah, kita udah pernah nyobain unitnya di efisiensi dulu. Ketemu Brief Wonosari Palembang nih teman-teman. Dan ini di jam 2.53 kita udah sampai di Terminal Kertonegoro nih teman-teman. Udah masuk Ngawi nih. Wah, kok ketiduran ya, tiba-tiba udah Ngawi aja nih. Dan jam 3.07 kita nurun penumpang di daerah Keras Ngawi teman-teman. Yuk mas, antar suun ya. Mas Marco, makasih ya. Ya, makasih. Tuh, monggo. Ya teman-teman, akhirnya di jam 3.22 aku udah sampai di Mauspati nih. Jadi perjalanan kemarin dimulai pukul 16 ya, 16 atau jam 4, dan sampai di Mauspati udah jam 3.22. Jadi gak sampai 12 jam teman-teman dari Tangerang menuju ke Mauspati ini. Apalagi kalau dari ini ya, dari terakhir di Pulau Gebang ya, itu udah di jam 6.30-an. Jadi cepet banget sih menurutku, walaupun ini di limit ya, tapi rasanya karena memang penjemputannya sangat sedikit, titik penjemputannya, jadi ya kerasa cepet banget teman-teman. Dan so far kalau dari unitnya itu masih rapi, masih wangi, masih ya AC-nya juga masih dingin banget teman-teman, dan gak ada komplain sama sekali soal unit ataupun fasilitas di dalamnya. Bahkan nih aku masih bawa fasilitasnya banyak banget nih, tak bawa pakai kresek teman-teman. Ya untuk harga 400 dikonversi jadi layanan bus yang sleeper sampai ke Mauspati ataupun Ponorogo, rasanya sangat worth it sekali sih teman-teman. Apalagi AVOD-nya, dan udah nggak perlu mikir wifi juga. Jadi kalian udah tinggal pakai, tinggal tidur, tinggal nikmatin, selamat sampai tujuan. Wah, nyaman banget lah. Aku bisa mengatakan untuk yang ini ke arah very recommended ya teman-teman. Wah, mantap banget lah SSM. Semoga makin jaya, makin banyak lagi rutenya dan juga armadanya, dan menghadirkan layanan-layanan yang tingkat tinggi lagi. Wah, mantap banget.
Oke, sekian dulu videoku kali ini. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Tetap di Muhammad Ivan Bastomi.